Diriwayatkan an Jabir radhiyallahu taala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Sayyidina Jabir bahwa beliau mengatakan, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi ghurafil jannah, maukah kalian aku kabarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kamar-kamar yang ada di surganya Allah, rumah-rumah, bangunan-bangunan yang ada di dalam surganya Allah. Qala qulna bala ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala inna fil jannah ghurafan min asnafil jauhar kulluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada kamar yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kamar tersebut itu terbuat dari jauhar, ya, dari intan berlian, ya. Kulluh, seluruhnya, ya, yura zahiruha min batinuha wa batinuha min zahiriha, itu sampai terlihat dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam. Wa fiha min na'im, ya, minan na'im, di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tuh di surga. Wal maladzat, dan juga kelezatan, ya, wasurur, kebahagiaan, mala ainun ra'at, yang tidak ada mata yang pernah melihatnya. Nikmat di dalam surga, mata yang belum pernah melihat. Di dunia banyak nikmat yang bisa kita lihat, yang mampu kita lihat. Di surga ada nikmat yang tidak bisa atau tidak mampu kita lihat sebelumnya di dunia. Jadi ada keindahan, ada kenikmatan di dalam surga yang belum pernah mata manusia itu melihat. Wala udhunun sami'at, belum pernah telinga manusia itu mendengarnya. Nikmat di surga itu kenikmatannya, keindahannya, suaranya. Kadang-kadang kalau mendengar sesuatu tuh kadang-kadang indah, ya. Dengar suara air mengalir aja indah, dengar suara burung berkicau aja indah. Bagaimana dengan suara surganya Allah? Jauh lebih indah, yang belum pernah terdengarkan oleh manusia. Wala khatar ala qalbin bashar, tidak pernah ada terbayangkan di dalam hati manusia. Kalau manusia membayangkan nikmat surga seperti ini, sedangkan hakikatnya nikmat surga jauh lebih indah daripada itu. Itu nikmatnya surga. Sampai ada seorang ulama itu pernah menggambarkan, kalau kita makan jeruk, ya, jeruk tuh kita kupas jeruk, kalau satu isinya tawar, semuanya tawar, isinya asam, semuanya asam. Satu isinya manis, semuanya manis. Tapi kalau di surga, nikmatnya itu kalau dibuka satu manis, yang makan keduanya masih dalam satu jeruk, jauh lebih manis, jauh lebih enak. Yang ketiga jauh lebih enak dari yang kedua, begitu dan seterusnya. Itu nikmatnya surga, ya, yatajaddad wa yazdad, terperbaharui dan juga terus bertambah. Istilah katanya, makin kita menambah makin nikmat, tuh nikmatnya surga. Beda kalau dunia nikmatnya terbatas. Kita nih di dunia nikmatnya terbatas. Ente makan sesuatu yang enak nih, makan sekali enak, ente nambah belum tentu enak. Bahkan nikmatnya jadi bosen, kalau kita kebanyakan jadi bosen. Itu nikmatnya dunia, ya. Contoh ente makan bakso, makan apa senangnya, makan bakso sekali biasa. Coba ente sekali-kali makan bakso 10 mangkok, besok ente malas makan bakso lagi. Ayo makan bakso, enggak mau, kata dia. Tuh dia bosen. Kenapa? Banyak kan makan bakso kemarin, sampai apa namanya, sampai enggak menikmati lagi baksonya. Itu nikmatnya dunia. Tapi kalau nikmatnya akhirat begitu, enggak masuk dalam akal manusia. Kalau dulu kita suka digambarin surga tuh kalau kepengen buah tinggal metik, nggak pakai manjat-manjat katanya. Tuh buahnya turun sendiri supaya kita bisa pegang, kita petik sendiri. Mungkin lebih indah daripada itu. Mungkin nggak terbayangkan, ente kepengen tahu-tahu udah ada di depan ente. Itu nikmatnya surga.
ya, indah, tidak lain dan tidak bukan supaya apa? Hada liraghbah, supaya kita punya keinginan meraih syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha, berupaya dalam menjalani hidup. Jangan sampai ada yang kita lakukan dalam hidup kita hal yang bisa mengharamkan kita masuk dalam syurganya Allah. Jangan sampai ada apapun yang kita perbuat yang bisa menghalangi kita dari nikmat syurganya Allah. Ya, kalau kita dengar syurga itu indah, syurga itu luar biasa, nikmatnya luar biasa, istimewa. Apa yang kita harus pikirkan, gimana caranya, upaya kita, usaha kita supaya Allah ridha memberikan kita syurganya Allah, masukin kita ke dalam syurganya Allah. Itu harapan kita yang harus kita jadikan tujuan. Nah, di sini disebutkan qala qultu ya Rasulullah liman hadhil ghuraf. Sahabat bilang, ya Rasulullah, untuk siapa ini ruangannya, kamarnya ini buat siapa? Qala liman afsus salam. Kata Nabi SAW, untuk orang yang menebarkan salam. Apa itu? Ya, wa at'imu ta'am, dan juga memberi makan, wa adamus siyam, dan selalu berpuasa. Ya, wa shalla bil laili, ya, wan nasu niyam. Ya, dan orang yang sholat di malam hari ketika orang lain sedang tertidur. Yang pertama, orang yang menebarkan salam nih, dapat rumah di surga, dapat bangunan di surga yang terbuat dari intan berlian. Kedua, untuk siapa? Orang yang selalu memberi makan untuk orang lain. Ketiga, untuk orang yang selalu berpuasa. Keempat, untuk orang yang bangun malam, sholat malam ketika orang lain sedang tertidur. Makanya dianjurkan kita ngucapin salam. Ente ketemu sama siapa aja salam. Ya, tebarin salam keselamatan. Wah, indah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ngajarin kita untuk setiap perjumpaan ngucapin salam, ketemu nebarin salam, yang kenal sama yang nggak kenal kita ngucapin salam. Kemudian juga memberi makan, kemudian juga selalu berpuasa, kemudian juga sholat di malam hari ketika orang lain sedang tertidur. Qala qulna ya Rasulullah wa man yutiqu dzalik. Sahabat sampai tanya, ya Rasulullah, siapa yang mampu tuh? Siapa yang bisa ngelakuin itu semua? Qala ummati tutiqu dzalik. Kata Nabi SAW, umat saya mampu melakukan itu, bisa. Sa'ukhbirukum an dzalika man laqiya akhahu fasallama alaihi aw radda alaihi faqad afsas salam. Kata Nabi SAW, mereka yang menebarkan salam adalah sa'ukhbirukum, aku akan kabarkan, kata Nabi SAW, andalik, tentang itu semua. Man laqiya akhahu, siapa orang yang berjumpa dengan saudaranya, fasallama alaih, kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum, aw radda alaihi, atau yang satunya lagi menjawab. Jadi bukan hanya yang salam, yang jawab juga. Faqad afsas salam, maka dia telah menebarkan salam. Ya, jadi menebarkan salam bukan hanya memulai aja, tapi menebarkan, memulai dan menjawab. Nah, ini keistimewaan, kemuliaan. Makanya mulainya hukumnya sunnah, jawabnya wajib. Coba nih jamaah majelis Rasulullah, biasain coba ketemu teman, ketemu sahabat, salam. Mana aja salam, dibiasakan. Ya, kita menebarkan salam. Karena ada keistimewaan yang Allah berikan, apa? Bangunan di surganya Allah yang terbuat dari intan berlian. Ya. Sampai disebutkan lagi, wa man at'ama ahlahu wa iyalahu min at-ta'am hatta yushbi'uhum faqad at'ama at-ta'am. Tadi pertama nebar salam, ya. Memulai salam atau menjawab siapa orang yang memberi makan keluarganya, kerabatnya, ya, hatta yushbi'ahum, sampai keluarganya kenyang, istrinya, anaknya, faqad at'ama at-ta'am, maka dia telah memberi makan, berhak untuk mendapatkan bangunan di surga. Jadi bukan hanya untuk kita sedekah, tapi keluarga kita dulu, keluarga kita dulu. Makanya sedekah sama keluarga dapat pahalanya double. Satu, pahala sedekah, kedua, pahala silaturahim. Ada saudara kita, ada kerabat kita yang belum makan, itu yang harus kita utamain.
sebelum yang lainnya. Ya, kadang ada orang sama saudaranya pelit, sama orang lain baik. Kalau sedekah sama orang lain, masya Allah, kerabatnya sendiri nggak ngasih. Aula, lebih utama, paling utama itu kita sedekah dengan kerabat kita, saudara kita, apalagi lingkungan keluarga kita nih, istri kita, anak kita, yang harus kita berikan makan. Kemudian wa man shama Ramadan wa min kulli syahr 3 ayyam faqad adama as-siyam. Dan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia puasa setiap bulan 3 hari, biasanya ayyamul bid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad adama as-siyam, maka dia telah menjadikan keadaannya selalu berpuasa. Adama as-siyam. Jadi ini kemarin kita udah puasa Ramadan, ayo nih ya puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid. Bagaimana ngitungnya? 13, 14, 15 tiap bulan, terang bulan tuh. Nah, ini hari masuk ke berapa nih? Hah? Masuk malam 11, berarti 2 hari lagi ya, 13, 14, 15. Sampai di Darul Mustafa tuh tiap ayyamul bid tuh selalu puasa, santri pada puasa ya. Ya kalau mau ditambah lagi Senin Kemis boleh juga ya. Siapa orang puasa bulan Ramadan dan puasa 3 hari setiap bulan, maka dia telah menjadikan dirinya selalu berpuasa. Kemudian lagi wa man shallal isya al-akhirah wa shallal ghadah ay as-subuh fi jamaah faqad shalla bil. Siapa yang salat isya ya dan salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan menghidupkan malam di saat orang lain sedang tertidur. Walaupun dia nggak tahajud, tapi kalau tahajud lebih lagi. Tapi kalau misalkan dia nggak tahajud tapi dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka apa yang dilakukan ini adalah dia melaksanakan atau menghidupkan malam, sholat di malam hari di saat orang lain sedang tertidur ya. Kenapa disebut seperti itu? Yani bin yamal yahud wa nasara wal majus wa man tabi'ahum. Karena waktu tersebut isya, kemudian waktu subuh, waktunya orang-orang yang nggak beribadah kepada Allah tidur. Waktunya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, tabi'hum yang ngikutinnya, ya, yang ngikutin, ya, yang ngikutin kan banyak. Ya, jangan kita ngikutin, ya, jangan kita ngikutin orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, artinya tidak menyembah Allah. Ya, makanya nih PR buat kita. Apa dengan yang pertama? Ayo kita tebar salam, ketemu saling ucap salam. Teman-teman, kawan, makra masuk rumah, assalamualaikum. Ya, begitu juga ketemu sahabat, kerabat, kemanapun kita salam. Kedua, ya kita memberi makan keluarga kita nih, punya rezeki keluarga kita, jangan sampai kelaparan. Ya, kemudian yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid. Yang keempat adalah sholat isya, sholat subuh berjamaah, jangan kita tinggal.